Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, karena kita udah mau ujian akhir semester, kita try out statistika 2 dulu. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas tryout yang sudah dikerjakan. Di sini pakai Google Form, kita lihat satu persatu ya. Di sini kita mulai dari nomor 1, di mana kita punya XI, I-nya dari 1 sampai 4 adalah variabel random binomial dengan parameter n-nya 5 dan peluang suksesnya P gitu ya. Dan mereka semua independen. Kemudian kita udah observe satu nilai yaitu vektor x1, x2, x3, x4 dengan nilai 4, 4, 2, 1. Nah, di sini kita akan mencari likelihood function-nya. Jadi di sini adalah step akhirnya nanti adalah mencari MLI-nya. Tapi kita lihat soal pertamanya ini minta likelihood function-nya dulu. Nah, di sini K itu adalah konstanta. Jadi di sini K-nya nanti sama semua sehingga kita fokus di fungsi dalam P-nya. Jadi kita nanti ignore si nilai K. Oke, di sini kita kerjakan di OneNote supaya bisa cepat-cepat. Ini sudah saya copy juga soalnya. Oke, yang kita ketahui XI itu kan binomial dengan parameter ini ya 5, P. Dan kita mau cari likelihood function-nya. Oke. Sebelum membentuk likelihood function-nya kan kita perlu PMF dari XI ya. Kita cari PMF dari XI-nya. Karena ini adalah binomial berarti nanti F ini XI kecil saya pakai di sini XI besar menandakan ini adalah PMF si random variable ke I ya. Ini kan dia binomial, berarti kan PMF-nya binomial itu punya rumus ini ya. N XI kali P pangkat XI kalikan 1 min P pangkat ini N min XI ya, atau 5 min XI. Ini adalah PMF dari setiap I. I-nya ini gerak dari 1 sampai berapa nih? Kita punya 4 ya. Ada 4 PMF. Kemudian kita kan mau cari likelihood-nya. Sini kita cari dulu likelihood-nya. Nah, likelihood function ini adalah kita mengerjakan L di mana nanti dia adalah perkalian dari semua PMF perkalian dari PMF semua ininya ya, semua XI-nya ya. Jadi ini berarti ini P diberikan X1, X2, X3, X4 itu ini perkalian dari ini ya, dari setiap PMF per I-nya. Ini mengapa jadi perkalian karena mereka semua independen. Kalau independen nanti PMF gabungannya itu tinggal perkalian dari masing-masing. Berarti nanti kita akan kalikan semua ininya ya. Kita kalikan semua FXI-nya gitu. Nah, ini mungkin saya geser dulu. Nah, kayak gini. Ya. Berarti kan ini perkalian dari 5 kombinasi 5XI, I-nya 1 sampai 4. Ini P pangkat XI, 1 min P pangkat ini ya. Nah, ini perkalian. Di sini kalau kita lihat ada 3 suku ya. Yang pertama kombinasinya, 5 kombinasi XI, terus P pangkat XI-nya, dan terakhir 1 min P pangkat 5 min XI kan. Nah, di sini kalau perkalian berarti kan sebetulnya kita kalikan masing-masing suku yang sama ya, identik ya. Berarti nanti kan kita punya perkalian ini ya, kombinasi ini dikalikan dari 1 sampai
4, terus nanti P pangkat XI-nya dikalikan dari P pangkat X1 kali P pangkat X2, seterusnya sampai P pangkat X5 ya. X4 maksud saya. Berarti ini kan jadi P pangkat X1, X2, X3, X4, kemudian hal yang sama juga lakukan di 1 min P. Nah, ini 5 pangkat 1 min P-nya kan pangkat 5 min XI ya, berarti itu ditambahkan sebanyak 4 kali, berarti nanti jadinya 20 min ini ya. Ini. Kemudian karena kita udah punya di sini X1-nya berarti kan 4421. Jadi selanjutnya kita substitusikan 4421 berarti ini X2, X3, X4. Substitusikan ke sini, kita boleh di XI-nya kita ganti ya teman-teman. Nah di sini yang depannya sebenarnya mesti dihitung ya konstantanya. Namun karena di pilihan ganda kita itu sudah disamakan semua K ya, berarti ini K aja. Nggak perlu dihitung detailnya. Nah yang ini berarti jumlahan dari 4, 4, 2, dan 1. Berarti ini 11. Ini ya jumlahan biasa. Terus 1 min P-nya adalah 20 min 11, 9. Jadi likelihood function-nya itu ini ya. Apa namanya? K kali P pangkat 11 kali 1 min P pangkat 9. Jadi nanti ini jawabannya yang opsi ketiga ini ya yang benar. Jadi MLI-nya maaf, likelihood function-nya adalah yang C, opsi ketiga. Sekali lagi, untuk likelihood itu kita mesti tahu PMF-nya per variable, terus likelihood itu definisinya apa, yaitu perkalian dari semua PDF atau PMF yang setiap I. Nah, tinggal disederhanakan aja nanti ketemu nilai akhirnya. Seperti ini. Ya, itu untuk nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini sebetulnya pertanyaan lanjutan dari nomor 1. Berapakah MLI-nya, maksimum likelihood estimate loss-nya. Nah, nanti untuk nomor 2 ini kan kita lanjutkan dari si likelihood function-nya ya. Di sini untuk mencari MLI-nya gunakan log likelihood biar lebih mudah ya. Berarti ini adalah fungsi logaritma natural dari LP ya. Itu sama dengan ini langsung len K kali P pangkat 11 1 min P pangkat 9 gitu ya. Ini adalah dari sifat logaritma len K tambah len P pangkat 11 tambah len 1 min P pangkat 9. Kayak gini. Suku pertama udah beres len K. Yang ini pakai sifat logaritma 11 len P tambah 9 len 1 min P. Terus ini biar gampang, log likelihood ini saya beri nama fungsi GP. Biar nanti kita mudah menyebut. Kemudian kan kita perlu MLI. Mencari MLI itu berarti kita memaksimumkan fungsi ini, fungsi GP dengan yang mau dicari parameternya adalah P. Jadi intinya kita mencari P sehingga nilai GP-nya menjadi maksimum. Itu adalah MLI. Jadi dengan kata lain kita bekerja di permasalahan maksimisasi fungsi satu variabel kalau di sini. Jadi kita akan maksimumkan fungsi GP. Nah untuk memaksimumkan langkah awalnya adalah mencari first order condition atau saya singkat dengan FOC ya. FOC ini berarti turunan tingkat pertama G terhadap P itu kita sama dengan K0 dan kita cari nilai P yang memenuhi. Oke, kita turunkan si GP ini terhadap P gitu. Nah, di sini ada 3 suku. Jadi karena ada 3 suku dipisahkan oleh tanda plus, turunannya berarti turunan dari masing-masing suku. Jadi kalau kita perhatikan len K itu adalah konstanta sehingga turunannya 0. Terus ini 11 kali len P. Jangan lupa len P itu turunannya adalah 1 per P sehingga suku kedua menjadi 11 per P. Kemudian suku ketiga ini 9 kali len 1 min P.
Nah, di sini karena len-nya itu di dalamnya adalah fungsi, berarti turunannya adalah kita cari dulu turunan dalam fungsinya. 1 min P itu adalah turunannya min 1. Kemudian turunkan biasa len. Len 1 min P itu kan 1 min P-nya nanti dianggap U gitu, berarti nanti jadi 1/U. Berarti di sini jadi 1/1 min P. Sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita bisa sederhanakan nih. 11 per P. Ini kan min 9, pindah ruas kanan jadi 9/1 min P. Terus ini dikalikan silang 9P sama dengan 11 min 11P ya. Selanjutnya dikerjakan 9 20P sama dengan 11, berarti P-nya adalah 11/20. Sorry. P-nya adalah 11/20. Nah, ini baru si ininya ya, si FOC-nya. Jadi ini baru titik kritisnya. Kita kalau baru ketemu titik kritisnya itu belum bisa langsung pastikan dia max atau min gitu ya. Kita perlu uji berikutnya. Nah, di sini saya beri mungkin P0. P0 buat pembeda ya, bahwa P yang sama dengan ini dengan 11/20 adalah critical point. Nah, untuk ngecek dia beneran max atau bukan gitu kita pakai second order condition. Kita harus pakai cek dengan second order condition. SOC berarti turunan tingkat 2G terhadap P itu kalau dimasukkan P-nya sama dengan 11/20 itu mesti negatif supaya benar bahwa P0 itu maksimum maximizer. Gitu. Nah, turunan tingkat 2 dari G terhadap P itu bisa kita lanjutkan dengan turunan sekali lagi dari ini ya, dari evolusinya gitu ya. Itu bisa sekali lagi turunin dapat turunan tingkat 2. Berarti kita perlu si ininya ya. Kita perlu suku ini untuk second order condition. Ya, mungkin langsung kita sederhanakan jadi min 9 per itu ya. Kita langsung sederhanakan aja. Ini min 9 1 min P. Ya, ini mau diturunkan. Ini kan ini G aksen P ya, turunan tingkat satunya. Berarti turunan tingkat 2 dari ini, dari G, itu turunkan sekali lagi. Ini 11 per P itu kalau diubah jadi pangkat negatif jadi ini ya. Kemudian ini jadi 9 kali 1 min P pangkat min 1. Nih. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini turunannya adalah 11 kali P. Maaf. Pangkat P-nya turun dulu ya, min 1. Ini kurang. Ini min 1. Min 1 kali 11. Terus pangkat P-nya turunin satu lagi. Jadi P pangkat min 2. Terus kurangin 9. Ini kan pangkat min 1 ya. Ini pangkat min 1. Turunan 1 min P itu min 1. Terus 1 min P pangkatnya dikurangi 1. Oke. Ini sama dengan negatif 11 per P kuadrat. Ini min ya, masih tetap min. Ini ya. Nah, gitu. Nah, nanti sebetulnya kita tinggal inputkan, substitusikan P0-nya ke sini dan cek bahwa dia negatif. Sebetulnya yang dilakukan itu. Namun kalau kita lihat di sini fungsinya secara umum sebetulnya negatif. Kita lihat ini min berarti min. Terus dalam kurungnya ini ya. Kalau Anda perhatikan yang dalam kurung itu kan 11 per P kuadrat tambah 9 per 1 min P kuadrat. Nah, selama P-nya itu tidak 0, tidak 1, ini pasti terdefinisi. Dan secara umum dia akan positif gitu ya. Karena semuanya dikuadratin. Nah, dengan demikian
karena itu semuanya positif, dikasih minus di depannya, keseluruhan yang ada minusnya ini jadi negatif. Dengan demikian, kita tidak perlu substitusikan 11/20, namun kita udah jelas tahu bahwa nanti pasti ini negatif, sehingga mau disubstitusikan 11/20 pun pasti negatif, sehingga W0 yang 11/20 itu adalah maksimalis. Atau dengan kata lain, ketika P-nya bernilai 11/20, GP akan mencapai nilai maksimum. Nah, ini yang nanti menjadi MLI. Oke, gitu. Berarti ini nanti kita jawab di opsi yang mengandung 11/20, yaitu opsi kedua. Nah, itu untuk MLI. Jadi di soal ini memang buat jenjang gitu ya. Nomor 1 likelihood-nya, nomor 2 MLI-nya. Oke, itu nomor 1 dan 2. Jadi ini cukup kompleks ya, karena ada perhitungan fungsinya sama turunan dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Selanjutnya ini problem berikutnya ini nanti tetap berhubungan nomor 3 dan nomor 4 ini. Nomor 3 ini kita udah masuk ke uji hipotesa ya. Di sini ada studi yang mau mengetahui weekly salary perbandingannya antara gnosis sama teachers. Nah, di sini yang sudah di propose question-nya adalah ini ya, H0H1 sebagai berikut. Kita mau cek apakah min-nya NOS itu lebih besar dari min-nya teacher. Nah, untuk investigasi mereka kumpulkan data. Nanti datanya kita lihat di Excel-nya bareng-bareng. Dan nanti gunakan significant level 0,01 dengan asumsi equal variances. Kemudian yang pertama masih dicari itu adalah tes statistiknya. Terus yang kedua itu critical point T sama si konklusinya. Oke, kita pindah dulu ke sini. Oke, di sini udah clear ya. Dia one tail yang kanan ya. Ini udah clear nih. Dari sini one tail yang right ya. Nah, sekarang kita lihat datanya dan jangan lupa ada asumsi equal variance. Oke, seperti ini. Oke, datanya sebagai berikut. Teachers sama nosisnya di sini udah ada. Nah, di sini kalau kita ingat kembali, tes statistik ketika bisa asumsikan variansi sama itu sebagai berikut. T sama dengan X1 bar min X2 bar min D0 per SP kali akar kuadrat ini. Di mana D0 itu adalah hypothesize difference-nya atau difference yang dipropose gitu. Dalam hal ini karena kita mau cek lebih besar atau lebih kecil ini kalau kita lihat difference-nya bertanya apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari sama dengan 0. Jadi nanti D0-nya 0 sehingga nggak pengaruh gitu ya. D0-nya ini bisa dihilangkan. Kita hanya perlu cari X1 bar, X2 bar, kemudian SP, di mana SP itu nanti SP kuadratnya sama dengan rumusnya sebagai berikut. Di mana S1 kuadrat itu adalah varians sampel 1 dan varians sampel 2 gitu ya. Terus nanti jangan lupa dibagi N1 plus N2 dibagi sama N1 plus N2 min 2. Nah, di sini kita untuk rata-rata sama varians dari sampelnya sebetulnya kalau pakai Excel untuk manual sih bisa. Jadi kita pakai fungsi average sama variance buat sampel. Kemudian nanti kita masukkan di rumusnya. Oh ya, di sini saya sedikit modifikasi. Nah, ini supaya SP-nya karena kita tahu SP kuadrat. Dari sini kita modifikasi aja jadi akar kuadratnya. Di sini SP kuadrat, jadi SP-nya balik ke akar gitu. Ya, ini N1 tambah 1 N2. Gini. Oke, kita ginikan aja supaya nanti habis ngitung S-pool-nya langsung masuk di akar kuadrat.
Ini sebetulnya kalau mau manual sih bisa, tapi di sini saya mau pakai data analisis di Excel gitu ya, sehingga nanti kita sambil cocokin aja hasilnya. Jadi ini secepatnya gitu. Di sini kita move ke paling bawah, ada test to sample is with equal variances. Kita klik ini. Variable in 1 kita masukkan teachers, punyanya teachers ya, kemudian nelsisnya, variable kedua. Hypothesis mean difference-nya kita 0 karena kan cuman bertanya siapa lebih besar gitu. Kemudian labelsnya diklik karena ada teachers dan nelsis di range ini. Kemudian si alfanya ya, alfanya itu adalah 0,01. Jangan lupa kita edit dulu ya, 0,01. Kemudian output range-nya ini alfanya 0,01, output range-nya kita masukkan di sini aja di D1 misalnya. Ini sekali lagi pilih t-test to sample assuming equal variances, variable in 1 2 masukkan langsung. Hypothesis mean difference 0 karena hanya comparison siapa lebih besar. Label centang alfanya 0,01 sesuaikan dengan separ. Tinggal oke. Ya, di sini muncul hasilnya, hasil analisa dari Excel-nya. Tinggal kita baca di hasilnya ini. Ini min-nya berarti sekian sama sekian ya. Gitu. Terus variance. Ini nilai observasinya ada 12 dan 8 berbanding. Terus ada p-value dan critical, sebelumnya ada degree of freedom-nya. Degree of freedom tadi kan 12 tambah 8 min 2, 18 gitu ya. Terus ini SP kuadratnya dihitungkan langsung di sini. Kemudian t-statnya ini. Nah, di sini kita mesti hati-hati teman-teman. Karena yang kita pinginin ini kan ini ya. NUS-nya lebih besar, apakah NUS lebih besar dari teacher? Nah, di sini harus hati-hati. Nanti di tes statistik karena yang depan itu NUS berarti punyanya NUS dulu gitu. Jadi X-nya punya NUS di min sama min-nya teachers. Berarti nanti hati-hati ini Excel-nya sensitif terhadap tanda plus minnya ya. Berarti ini teman-teman mesti yang di depan yang punya NUS dulu. Nah, jadi nanti untuk si ininya harusnya yang NUS dulu, berarti nanti yang 1085 ini dulu yang di sebagai pembilang. Tapi sebetulnya dari sini pun sudah kelihatan nih hasilnya nih, yang ini tapi yang positifnya gitu, karena kan si NUS-nya itu lebih besar. Jadi kalau kita cari pembilangnya itu adalah min-nya perawat dulu baru dikurangi sama min-nya guru gitu ya. Berarti kan 9 ini ya. Nanti kan 9 per ini. 9 per yang nanti SP kuadrat bla 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 ini. Yang bawah ini kan selalu positif. Jadi nanti tandanya plus atau min ngikutin si pembilang. Berarti ini sebetulnya t-statnya adalah 0,70. Ya ini kalau pakai Excel ya bisa langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau teman-teman ingin manual tuh bisa juga dengan terlebih dahulu mencari min dan variance, kemudian selesaikan SP kuadratnya berapa dan nanti hitung P-nya. Nah di sini saya agak cepat sehingga ini 0, yang positif ya. 0,706 berarti 0,706 yang ini 0,706 berarti si tes statistiknya yang keempat ini, kemudian critical point-nya dan konklusinya. Sini kita lihat kita main di one tail test yang right. Di sini ini kita menuju ke critical one tail ya, isinya 2,552. Berarti ini karena dia one tail
Jadi karena one tail test berarti reject null if tes statistik melebihi 2,550. Nah, TS kita itu tadi ngitung 0,7064 ini ya. Nah, ini masih nggak masuk di TS-nya, berarti dia do not reject ya, tidak di reject. Jadi kita di sini udah kelihatan nih opsi kedua dan keempat pasti salah karena si itunya udah beda ya, si apa namanya critical value-nya, tinggal menyisakan opsi 1 2. Opsi yang betul adalah yang do not reject. Ini yang betul. Berarti ini do not reject. Ya, ini jawabannya. Oke, itu untuk nomor 2. Kemudian kita lanjutkan di soal berikutnya itu adalah ada manufaktur yang ingin menunjukkan atau menguji hubungan antara jumlah bulannya dengan time, waktu penggunaan barangnya. Ini datanya juga ada di Excel-nya. Yang pertama minta regression line-nya, terus kita mesti conduct tes uji hipotesa untuk slope untuk seperti ini pernyataannya, dan uji hipotesa untuk intercept ya. Di sini kita udah siapkan datanya juga yang lead ini. Nah, di sini datanya udah diberi months sama hours, di mana kita pasang months sebagai X-nya dan hours sebagai Y-nya ya. Nah, di sini persamaan regresinya kan sebetulnya persamaan regresi yang dicari kan Y hat sama dengan beta 0 hat tambah beta 1 hat X gitu ya. Nah, ini yang dua hal yang kita perlu cari adalah beta 0 hat sama beta 1 hat. Nah, di sini udah saya cantumkan rumusnya, yaitu beta 0 hat adalah Y bar dimin beta 1 hat X bar. Nah, berarti karena beta 0 hat itu bergantung pada beta 1 hat, jadi kita harus cari dulu beta 1 hat untuk tentukan beta 0 hat. Nah, beta 1 hat rumusnya sebagai berikut. Ini kita kalikan dulu. Ini. Kemudian kita jumlahkan gitu ya. Dibagi sama hasil ini, dikuadratkan di jumlah. Nah, ini kan teknikal banget nih. Teman-teman bisa coba secara manual ya. Ini pakai rumus-rumus di Excel gitu. Tinggal rumusnya kan aritmatika banget ya. Kali, kurang, tambah, bagi gitu. Jadi saya rasa bisa. Kemudian di sini mungkin untuk mempermudah dikasih ini ya, pendefinisian beberapa term baru, SXX itu sebagai berikut, SYY dan XXY. Nah, namun yang akan kita praktekkan di sini untuk Excel-nya adalah yang pakai data analisis ya. Saya geser dulu. Kita menuju ke data, terus data analisis. Nah, di sini regresi ya berarti. Kita regression. Input Y range, jangan lupa ini Y-nya hours. Maaf, kelebihan. Y-nya hours, X-nya months. Label yes. Wait, confidence levels. Oh ya, ini enggak ini tidak dicantumkan. Berarti kita asumsikan aja mungkin 0,05 ya. Karena sebetulnya confidence level di sini tidak berpengaruh karena semua pertanyaan mengenai regresi ini tidak menyangkut si critical point gitu. Jadi nggak masalah alfanya berapa. Jadi di sini kita asal ada dulu 95%, outputnya masukkan di sini, dan oke. Nah, oke, kita lihat tabel summary dari regresinya.
Nah, di sini kita karena butuh regression equation-nya, kita langsung menuju ke koefisien di tabel yang bawah. Ada intercept, ada months. Ini berarti intercept atau konstantanya itu yang 9,93 itu. Berarti Y hat kita adalah 9,934 katakan. Nanti yang belakangnya saya bulatkan aja. Terus koefisien dari months itu adalah beta 1 hatnya. Ini berarti negatif 0,636 AX gitu ya. Nah, tadi kita harus mencari opsi yang memuat ini 9,934 min 0,636. Ya, ini tidak terlalu ribet ya. Ini 9,9. Nah, ini enggak saya bulatkan. Ini yang betul yang 636. Ya, yang betul yang opsi kedua ya, yang paling cocok. Ini jadi opsinya hanya dibolak-balik tandanya sama posisi dari angkanya ya. Ini. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah lakukan uji hipotesa untuk slope dan yang ditanya cukup si tes statistik. TS berarti itu cukup mudah. Di sini yang slope ya. Slope-nya months. Langsung kita cari T-statnya negatif 4,15. Jadi langsung dipilih opsinya yang pertama. Terus yang kedua, tes statistiknya untuk intercept itu 8,97 dari sini. Jadi opsi ketiga yang jadi jawabannya. Udah, itu aja. Di sini cuman ditanya atau cuman menguji bagaimana seberapa Anda paham membaca tabelnya. Jadi ya karena TS-nya aja ya alfanya nggak perlu. Nanti kalau kita tanya critical point baru alfanya mesti diberi gitu supaya ada jawaban yang pasti. Ya ini untuk nomor ini. Selanjutnya ya berikutnya ini adalah mau tahu apakah ada perbedaan harga di 3 toko mainan gitu ya. Di sini kita lihat datanya dulu, bentuknya sebagai berikut. Ini nama tokonya ya. Di sini harganya. Nah ini kita akan menguji apakah ada perbedaan min di antara 3 toko tersebut. Nah, ini jatuhnya di materi tentang analysis of variance, ANOVA. Gitu. Nah sedikit review untuk ANOVA, dia sebetulnya cukup panjang ya proses ANOVA itu. Karena dia melibatkan banyak sekali term gitu ya. Nah, untuk ANOVA sebagai berikut. Nah, jadi intinya ANOVA itu kita mesti bisa nyusun tabel ANOVA. Di mana nanti tabel ANOVA ini dikerjakan pelan-pelan dari datanya. Yang pertama ada SST, SSE, sama SF total. Pertama kita cari dulu SS total, di mana kita definisikan, misalkan treatmentnya seperti ini, atau sampelnya seperti ini dengan data seperti ini. Ini saya pakai notasi seperti matriks ya, supaya umum gitu. Nah, di sini kita definisikan overall mean atau XG bar itu ya mean dari keseluruhan observasinya. Dia kita jumlahkan semua observasinya dibagi sama jumlah observasinya, jumlahin semua dibagi sama banyaknya observasi, sehingga ini jumlahkan semua dibagi sama 12 dalam kasus ini. Nah, habis itu kita definisikan mean dari setiap treatment, mean dari setiap sampel, dari setiap kelompok. Mean dari treatment A ya berarti kita fokus di treatment A, terus cari mean-nya, jadi jumlahkan semua bagi 4. Jadi dengan hal yang sama untuk B dan C. Dan nanti definisikan SS total atau sum square total itu sebagai jumlahan dari semua XIJ di min sama XG bar kuadrat. Jadi dengan kata lain, setiap XIJ kita kurangkan dengan overall min-nya, kuadratkan, terus lakukan yang sama untuk semua XIJ dan jumlahkan. Itu namanya SS total. Kemudian untuk sum square error atau SSI, itu supaya mudah hitungannya kita bagi menjadi 3
treatment SSI-nya A, B, dan C. Di mana SSI A ini berarti setiap observasi di treatment A itu kita kurangkan sama min dari treatment A, terus kita kuadratkan dan jumlahkan. Nanti yang B juga sama, setiap anggota di treatment B kurangkan sama minnya, kuadratin jumlahin. Nanti dan C juga terus kita dapetin SSI. Kemudian sum square treatment itu tinggal menggunakan S total min SSI. Jadi nanti tabel ini dan ini kita udah dapat di sini. Selanjutnya degree of freedom treatment itu K-1, di mana K-nya itu jumlah treatmentnya. Berarti di sini 2. Kemudian DF-nya buat errornya itu N-K, di mana N itu adalah jumlah observasinya. Jadi di sini 10 nanti ya, sesuai yang di atas. Kemudian kita move ke kanan, itu ada mean square total dan MSI mean square error. MST tinggal membagi SST dengan corresponding DF-nya. Kemudian MSI juga analog bagi SSI dengan N-K. Sebagai berikut. Kemudian tes statistiknya diberikan oleh F, di mana F ini adalah MST per MSE. Jadi tinggal membagi ini dengan ini. Itu adalah tes statistiknya. Kemudian untuk daerah penolakannya itu kita gunakan F table. Critical value-nya adalah F alpha, K-1, N-K. Di mana K-1 numerator dan denominatornya N-K. Oke, kita lihat sini alfa kita 0,05 ya. Pertanyaan pertama itu menanyakan MST. Pertanyaan pertama kita choose all correct answers. Jadi semua yang benar harus kita checklist. Di sini pertanyaannya MST sama MSI-nya. Berarti nanti kita cek nilai MST dan MSI-nya. Kemudian dilanjutin sama tes statistik F dan critical point dan decision. Oke, kita di sini ANOVA nggak usah pakai cara tadi, terlalu lama gitu kita pakai data analisis saja. Terus ANOVA single factor, pilih ini. Kemudian input range, masukkan semua ya. Kemudian group by, ini columns kita pilih karena itu pembagiannya berdasarkan kolom-kolom. Label alpha 0,05, input range-nya katakan di kolom E, gitu kita oke. Nah, nanti tabel ANOVA-nya itu ada di yang paling bawah. ANOVA ini. Dari sini mungkin agak beda, ini between group sama with groups. Ini sebenarnya treatment, ini sebenarnya error. Gitu. Kemudian kita lihat di sini kita udah punya beberapa nilai ya. Nilainya ini mirip kayak di tabel yang OneNote tadi. Berarti kita identifikasi satu-satu. Ini kan si treatment, berarti sini SS. Treatment, di sini SSI, di sini SS total ya. Jadi nanti SST-nya, oh ya, sekian. Ini DF-nya yang pertama, ini DF yang kedua, ini numerator. Ini MST, yang ini MSI. Nah, ini value sini si TS-nya ya. Berarti TS-nya 13, sekian ini. Kemudian critical point-nya 3. Oke. Kita peroleh berarti kita kan cari MS. Berarti dari hasil ini MS TMSI, MST-nya MST 31,7, MSI-nya 2,7. Terus F-nya ya ini sebenarnya titik berat saat ini adalah di ininya ya. Seberapa bisa Anda melakukan data analisis dan ya sebenarnya tinggal tinggal memindahkan hasilnya. Jadi sebenarnya tidak perlu waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Di sini MST 31,67 centang opsi pertama, kemudian MSI-nya 2,3. Yang lain hanya jawaban tipuan yang dibolak-balik. Kemudian value of F-nya 13 sekian. Critical point-nya 3,88. Nah, jadi ini reject atau do not reject. Nah, di sini karena F-nya melebihi critical point berarti reject ya. Opsi kedua yang dijawabkan. Ya, selesai buat soal yang regresi. Selesai buat yang ANOVA. Dan kita bisa lanjut ke yang berikutnya yaitu ini non parametric, di mana
ada instalasi new lighting sama apa namanya yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Di sini kita gunakan Wilcoxon sign rank test sesuai dengan perintah soal, kemudian one tail test dengan alpha 0,05, hanya ditanya tes statistik. Oke, di sini kita move ke ininya ya. Nah, di sini ini mesti kerja manual ya. Sorry. Ini pertanyaannya apakah ada peningkatan gitu before sama after. Berarti nanti ini difference-nya adalah mengurangkan after dengan before. Jadi ini gini. Jadi kita cari dulu difference-nya ya. Langkah pertama cari dulu difference-nya. Kemudian absolute difference-nya pakai fungsi ABS untuk mencari absolute value-nya. Ini. Gini terus berikutnya kita memberi rank gitu. Nah, di sini untuk sebelum memberi rank kita sebelum memberi rank kita urutkan dulu dari ABS-nya yang terkecil. Jadi ini kita sort dulu dengan acuan sebagai ABS diff-nya. Terus keluarkan yang selisihnya 0, itu nggak usah dipakai. Kita fokus di yang selisihnya tidak 0 ya. Kemudian diberi order atau urutan. Jadi ini mungkin usul dari saya ya, kita dikasih order dulu baru dikasih rank gitu. Karena nanti rank itu ada aturan. Di sini mungkin bisa dirangkum di sini. Kalau rank itu misalkan ada yang sama gitu ya, bukan rank yang sama. Jadi nanti patokan ranknya itu di ABS diff-nya ini nanti patokan untuk memberi rank. Nanti kalau ada ABS diff yang sama gitu, kita cari rata-rata dari ordernya. Jadi dibagi rata. Kalau sama itu enggak boleh salah satu diberi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi mesti dicari rata-rata. Misalkan ini kan sama nih satu-satu. Nah, satu-satu berarti kan average-nya 1,2 itu kan 1,5. Berarti di sini ranknya diberi 1,5. Kemudian 2 itu sendiri, ya berarti langsung 3. Terus 3 itu muncul 3 kali. 4, 5, 6 itu berarti min-nya 5 ya. Jadi ordernya 4, 5, 6 itu cari min-nya 5. Kemudian absolute diff berikutnya 6. Ini tidak ada muncul duplikasinya. Ini 7, 8, 9, 10. Ini ranknya. Kemudian berikutnya sign ranknya itu adalah kita mecah 2. Ranknya dipecah 2. R plus itu buat yang diff-nya positif. Jadi yang difference-nya positif itu kita ranknya klasifikasikan ke R plus. Nah, di sini yang positif ini difference-nya ya. Ini kan positif. Ini mungkin mau pakai conditional formatting bisa. Ya, agak-agak cepet. Condition formatting tambah sebentar greater than aja langsung. Greater than 0 atau ya greater than 0 pakai warna kita mau green. Nah, berarti nanti yang difference-nya positif R plus rank-nya masukkan ke R plus. Ini plus masuk sini. Ini min masukkan ke R min. Ini plus lagi masukkan ke R plus. Ini masukkan ke R min. Sisanya plus. Ini kemudian jumlahkan rank-nya pakai sum jumlah langsung.
6,5. Nah ini untuk Wilcoxon Sign Rank Test, tes statistiknya ambil yang lebih kecil ya. Dengan demikian, di sini tes statistiknya yang 6,5. Ambil yang ambil total R plus dan R min yang lebih kecil. Sehingga jawabannya adalah 6,5. Udah deh. Ini kita udah selesai di yang nomor terakhir dalam non parametrik. Sekali lagi kalau non parametrik ini memang kita kerjakan manual ya, gitu ya. Dari awalnya itu mencari difference-nya dulu, terus absolute difference. Nah, jangan lupa diurutkan berdasarkan absolute difference-nya, urutkan dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita sign rank-nya. Nah, namun sebelum sign rank lebih gampang pakai order dulu supaya nanti nggak menimbulkan kesalahan. Nah, terus sebagai catatan kalau apa namanya, nilai ranknya atau nilai absolute difference-nya itu nggak ada kembarannya ya berarti dia sama dengan order. Namun jika ada kembarannya, kita hitung berapa kali dia muncul double gitu ya. Terus nanti ordernya kita cari average-nya. Gitu. Terus nanti difference-nya ini kita bedakan menjadi positif dan negatif. Dimana nanti yang difference yang positif rank-nya masukin di R plus, yang negatif masukin ke R min. Terus jumlahkan semua rank-nya dan tes statistiknya adalah yang lebih kecil. Oke, kayaknya gitu aja deh untuk video kali ini. Berarti kita udah bahas semua ya. Dan tryout ini cukup cepat kalau kita bisa menggunakan data analisis di Excel. Ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk dikerjakan manual ya teman-teman. Ketika misalkan tidak ada akses terhadap software gitu. Nah, kita sebenarnya bisa kerja manual, cuman ya memang lama aja. Kalau ini kan ini terus nanti yang si regresi itu ya kayak gini, nanti belum lagi testatnya intercept sama slope kan panjang rumusnya ya. Kemudian kalau ANOVA ya juga panjang kalau nggak di pakai data analisis, dia jatuhnya kita ngitung satu-satu MS, jadi SST, SSE, SS total dan lain-lain, itu lah banyak banget waktu yang harus berubah. Nah, tapi kalau yang ini mungkin nggak ada data analisisnya, jadi ya oke. Kayaknya segitu dulu video pembahasan kali ini tryout statistik 2-nya. Ya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan ujian statistika, dan ya semoga ujiannya baik semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.